Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, kami siap untuk diperbaharui berdasarkan dengan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat yang daripada-Mu, supaya setiap firman yang kami dengar bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, masih tentang Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Nah, mari kita akan melihat ayat ini. Saya akan bacakan untuk saudara. Kejadian pasal 37 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah saudara-saudara Yusuf itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Nah, saudara, dari kisah Yusuf ini Alkitab menceritakan bahwa ketika Yusuf dikasihi ayahnya melebihi saudara-saudaranya, maka Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Ketika Yakub lebih mengasihi Yusuf, maka saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf karena Yusuf menjadi anak emas pada waktu itu. Nah, Alkitab berkata, sejak saat itu saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, saudara bisa bayangkan, jadi Yusuf 1 kali 24 jam itu dibenci oleh saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya memperlakukan Yusuf dengan tidak ramah. Setiap hari, dari pagi sampai malam, dari setiap komunikasi yang terjalin, ternyata Yusuf dibenci oleh saudaranya dan diperlakukan dengan tidak ramah atau dengan kasar. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Yusuf waktu itu. Mungkin dia sangat sedih. Dia dibenci oleh saudara kandungnya, tiap hari ketemu tetapi dia hanya mendengar kata-kata kasar. Tiap hari ketemu dia selalu dibenci, dicaci maki, diperlakukan dengan kasar, tidak disapa, tidak diperlakukan dengan ramah. Nah, saudara, umumnya ketika orang diperlakukan tidak ramah, umumnya ketika orang dibenci oleh orang lain, maka orang itu umumnya membalas kebencian dengan kebencian. Biasanya ketika ada orang yang diperlakukan tidak ramah, dia akan membalas orang tersebut dengan memperlakukannya juga tidak ramah. Nah, tetapi sangat berbeda dengan Yusuf ketika dia diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, ketika dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Di ayat yang kelima, Alkitab berkata Yusuf bermimpi dan menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Nah, garis bawahi kata diceritakannya kepada saudara-saudaranya di ayat yang kelima. Itu merupakan bentuk komunikasi yang dibangun oleh Yusuf ketika dia bermimpi. Dia sebagai anak yang polos, saudara, tanpa maksud apapun, dia menceritakan mimpinya, dia membangun komunikasi, menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Nah, dari tindakan Yusuf ini kita bisa menangkap sebuah kesimpulan. Meskipun Yusuf diperlakukan tidak baik, meskipun Yusuf diperlakukan tidak ramah, tetapi Yusuf tetap membangun komunikasi yang baik dengan saudara-saudaranya. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk membalasnya dengan kasih. Ketika kita diperlakukan tidak ramah, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang ramah terhadap orang yang membenci kita. Yusuf mengajarkan kepada kita tentang sebuah relasi yang sehat. Relasi yang sehat bisa dibangun ketika kita membalas
seseorang yang tidak baik dengan perbuatan yang baik di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu kita juga bisa melihat di dalam akhir kisah Yusuf ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Meskipun dulu saudara-saudaranya menjualnya, meskipun dulu saudara-saudaranya memperlakukan Yusuf dengan penuh kebencian, tetapi ketika saudara-saudaranya miskin waktu itu, dia datang ke rumah Yusuf. Yusuf menerima mereka, bahkan menampung mereka di Mesir dan memberi mereka makan, memelihara kehidupan mereka. Ini merupakan karakter seorang yang diberkati oleh Tuhan, saudara. Membalas kebencian dengan keramahan, membalas kebencian dengan kasih. Dan itu juga yang diteladankan oleh Yesus ketika dia disalib di kayu salib. Banyak orang-orang mencemooh dia, penjahat di sebelahnya mencemooh dia, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mencemooh dia, orang-orang yang lewat mencemooh dia dan berkata orang lain dia selamatkan, dirinya sendiri tidak bisa dia selamatkan. Tetapi yang menarik, di kayu salib Tuhan Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan salah seorang penjahat yang disalib bersama-sama Yesus juga diampuni oleh Yesus. Yesus berkata, "Saat ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus." Tuhan Yesus mengajarkan juga tentang pentingnya relasi harus kita ikat dengan kasih, dengan pengampunan. Nah, oleh karena itu kita belajar kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus membalas kebencian dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, meteraikan di dalam hati kami. Ajari kami untuk bersikap baik kepada orang-orang yang tidak ramah dengan kami. Ajari kami untuk mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.